Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Johan Kristabel Sinaga dengan NPM 201705150. Saya merupakan salah satu peserta KP yang bertempatan di PT Tobapa Lestari, eh, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjabarkan materi-materi pembekalan kerja praktik yang kebetulan saya lewatkan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu panduan kerja praktik. Yang pertama itu ada jadwal kerja praktik untuk periode pertama tahun 2023. Yaitu yang pertama itu ada pendaftaran dan pengiriman surat permohonan KP dari 10 Oktober sampai 16 Desember 2022. Lalu pembekalan KP yang saya lewatkan itu yang lalu dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022. Selanjutnya, kita periode pertama, KP periode pertama itu dimulai pada tanggal 26 Desember 2022. Untuk pengiriman proposal kerja, karena kita tidak hanya kerja praktik, kita juga ada output untuk KP ini, dari KP ini. Maka kita akan mengirim proposal rencana kerja yang paling lama dilakukan pada 1 Januari 2023. Lalu, batas pengiriman bab 1 dari laporan kita itu 8 Januari 23. Lalu laporan bab kedua itu batasnya dikirim pada tanggal 22 Januari 2023. Batas akhir pengiriman bab 3 yaitu 29 Januari 23. Lalu kita selesai KPPKL pada tanggal 10 Februari 2023. Dari tanggal 10 Februari sampai tanggal 7 April 2023, kita itu ada bimbingan bab 4, bab 5 dan seminar oleh dosen pembimbing. Lalu pada tanggal 28 April 2023 merupakan batas akhir pengiriman file laporan lengkap cover sampai dengan bab 5 dengan poin 5 poin. Lalu batas akhir seminar KPPKL itu 12 Mei 2023. Lalu batas akhir penyerahan laporan KPPKL dalam bentuk hard copy atau mengulang KPPKL itu pada tanggal 27 Mei 2023. Untuk kontak koordinator KP dan administrasi itu untuk periode pertama pada tahun ini koordinator KP kita itu adalah uh, Pak Pak Amal Junaidi dengan email koordinatornya yaitu koordinator.kp.ilkom@gmail.com dan administrasi jurusan yaitu Bu Adinora Maela. Ini merupakan form peserta kerja praktik. Ada nama, NPM alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Dan disertai juga nama pembimbing, pembimbing lapangan, dan juga dosen pembimbing. Dan ada surat pernyataan juga yang disertakan. Lalu surat pernyataan ini ditantangani oleh koordinator KP. Lalu untuk kesediaan dosen pembimbing laporan, kita menyerahkan form berikut, yaitu kita menginput nama, NPM, dan program studi, dan menyerahkan form ini kepada dosen pembimbing kita. Tugas-tugas dosen pembimbing laporan yaitu sebagai berikut. Kemudian kita masuk kepada pendahuluan bagian pertama. Latar belakang. Jurusan ilmu komputer memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang teknologi komputer dan informasi. Untuk itu,
perlu untuk menunjukkan mahasiswa untuk mengelaborasi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki untuk diaplikasikan dalam dunia kerja, dalam dunia nyata. KPPKL merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi sebagai upaya untuk mempraktikkan teori yang didapat di bangku kuliah. KP atau PKL juga sebagai upaya untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menyesuaikan kebutuhan kerja dan mengikuti perkembangan teknologi. Lalu ada tujuan KP. Tujuan KP sendiri ini yang pertama itu untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu dan keterampilan yang sudah diterima selama mengikuti perkuliahan dan memadukannya dengan realitas dunia kerja. Yang kedua itu melatih mahasiswa untuk belajar memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Yang ketiga, menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan praktis mahasiswa terkait dunia kerja. Yang keempat itu, memperluas jaringan yang dapat diperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dalam memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga profesional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Manfaat dari KP ini adalah untuk mahasiswa akan menambah kemampuan dan keterampilannya untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari dari dalam perkuliahan pada dunia nyata, sehingga meningkatkan kualitas pengetahuan yang sudah dimilikinya. Untuk jurusan ilmu komputer sendiri, terbinanya komunikasi yang baik dengan pihak luar untuk memperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat industri, instansi, maupun organisasi di luar kampus. Tentunya KP ini memiliki ketentuan umum. Ada ketentuan yang diberikan untuk KP ini. Mata kuliah KP ini merupakan mata kuliah wajib untuk program S1 Ilmu Komputer dan D3 Manajemen Informatika dengan bobot 3 SKS, 0,3 SKS. Berdasarkan peraturan akademik Universitas Lampung, 1 SKS KP PKL setara dengan 4-5 jam per minggu. Mata kuliah KP PKL dapat diikuti oleh mahasiswa S1 atau D3 yang telah mengambil mata kuliah minimal 100 SKS untuk S1 dan 80 SKS untuk D3. Tugas dan kewajiban. Yang pertama itu penyelenggara KP atau PKL. Penyelenggaraan KP bertugas memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan KP. Yang kedua, menyiapkan menyurat proposal dan kelengkapan administrasi lainnya, serta membantu kelancaran proses penentuan lokasi KPKL. Untuk yang poin pertama ini, salah satunya itu adalah pembekalan. Yang kedua, pembimbing lapangan KP PKL memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa selama KP agar mahasiswa peserta KP dapat memperoleh pengalaman dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, memonitor pelaksanaan KP PKL agar sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai kinerja mahasiswa peserta KP PKL dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara KP PKL. Yang selanjutnya itu adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu bertugas untuk mengawal, memonitor, dan mengevaluasi mahasiswa peserta KP pada seluruh agenda KPPKL, mulai dari awal hingga akhir. Yang kedua, membimbing mahasiswa peserta KPPKL dalam menentukan tema, topik, atau judul laporan KPPKL. Yang kedua, membimbing mahasiswa peserta KPPKL dalam menentukan membimbing peserta PKL untuk menentukan keluasan cakupan isi laporan KPPKL. Yang keempat, membimbing mahasiswa KP dalam upaya memperoleh data, informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan KPPKL. Yang kelima,
membantu dan mengarahkan mahasiswa peserta KPPKL agar mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman kaidah dan etika penulisan. Yang keenam, menegakkan disiplin mahasiswa peserta KPPKL dan memastikan laporan KP secara tepat waktu. Yang terakhir itu menguji mahasiswa peserta KPPKL sebagai bentuk penanggung-jawaban isi laporan KPPKL dan penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing. Selanjutnya untuk mahasiswa sebagai peserta KP itu sendiri. Mahasiswa itu bertugas mengajukan lokasi KPPKL dengan ketentuan tiap lokasi KPPKL ditempati oleh minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Untuk periode ini diberi kelonggaran dapat mengizinkan 1 orang saja dengan maksimal 3 orang. Mahasiswa bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tulis dalam prosedur pengajuan berkas KPPKL jurusan Ilmu Komputer. Yang ketiga, mengikuti seluruh prosesi dan agenda KPPKL, mulai dari pembukaan KP, ke kerja praktek, pembekalannya, dan kegiatan inti dari kerja praktik, hingga penutupan dengan tertib dan disiplin. Yang keempat, mematuhi tata tertib KPPKL, baik yang berkaitan dengan aspek fisik, yaitu ada seragam, atribut, jas alma mater, name tag, dan kelengkapan lain, maupun non-fisik, yaitu ketepatan waktu, sopan santun, etika, dan kedisiplinan. Yang kelima itu menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh dosen, pembimbing laporan, maupun instruktur, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan alat-alat dan sarana kerja yang digunakan dalam melaksanakan KP atau PKL. Yang keenam, tugas paling penting dari mahasiswa itu adalah menjunjung tinggi baik nama alma mater dan menjaga untuk poin 6 ini kita tidak hanya menjunjung tinggi, kita menjaga juga jangan sampai jatuh dengan menunjukkan bahwa kita itu adalah memang orang yang siap. Mahasiswa juga wajib menyelesaikan laporan KPPKL dan harus mengikuti seminar KPPKL untuk menilai penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing dan mempertanggungjawabkan isi laporan kerja praktik yang telah dibuat. Lingkup kegiatan. Yang pertama itu adalah lingkup substansi isi. Lingkup kegiatan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perancangan sistem, pemrograman, penulisan spesifikasi, prototipe, pembuatan dokumentasi, sistem informasi terapan, desain dan simulasi dengan bantuan perangkat lunak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komputer dan sistem informasi berdasarkan analisis prosedur bisnis dan kegiatan pada perusahaan, instansi, atau lembaga, baik secara makro maupun mikro, baik menyeluruh ataupun parsial. Dalam hal parsial atau sebagian, substansi bisa merupakan komponen-komponen dari suatu siklus kegiatan operasional bagian tertentu. Selama seluruh kegiatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan atau disetujui oleh pembimbing lingkup kegiatan, juga tidak tertutup pada hal-hal tersebut. Dalam penentuan lingkup, skala dalam pendalaman materi kerja praktik perlu diperhatikan faktor kontribusi pada bidang ilmu dan ketepatan waktu. Yang kedua yaitu adalah lingkup waktu. Besarnya SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS selama 1 semester. Dalam 1 SKS dalam kerja praktik atau PKL, yaitu adalah 4-5 jam, atau minimal 4 kali 60 menit, 240 menit, dan maksimal 5 kali 60 menit atau 300 menit, menurut Peraturan Akademik Universitas Lampung. Total jumlah waktu untuk minimal KPPKL adalah 16 sesi, kali 3 SKS, kali 4 kali 60 menit, sama dengan kali 4 jam, kali
menit, yaitu 11.520 menit atau 192 jam, dan maksimal 240 menit. Dari total waktu tersebut, 540 menit atau 9 jam dipergunakan untuk proses perizinan dan pembekalan KP PKL, sedangkan untuk proses pelaporan penulisan laporan akhir PKL sebanyak 1.620 menit, yaitu 27 jam kerja efektif. Dengan demikian, alokasi waktu dipergunakan untuk bekerja di instansi atau lembaga KP minimal selama 9.360 menit atau 156 jam kerja efektif. Ini berarti mahasiswa di lapangan minimal selama 5 hingga 6 minggu. Lalu kegiatan kerja praktek. Kerja praktik atau praktik kerja lapangan adalah praktek kerja secara nyata dan aktif dalam kegiatan perusahaan atau instansi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan atau mekanisme suatu bidang pekerjaan tertentu. Bidang pekerjaan tersebut dapat mencakup keseluruhan, beberapa, atau hanya satu aspek tugas saja. Mahasiswa diharapkan dapat mengamati, memahami, dan berperan aktif dalam tugas pekerjaan tertentu sejak dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Walaupun pihak perusahaan atau instansi menugaskan atau menempatkan mahasiswa hanya untuk bidang pekerjaan tertentu saja, namun semua peserta kerja praktik wajib mempelajari, memahami, dan menyajikannya ke dalam laporan kerja. Selanjutnya ada tempat pelaksanaan. Kerja praktik dilaksanakan di sebuah perusahaan atau lembaga swasta, atau instansi atau lembaga pemerintahan, atau organisasi, atau di dalam lingkungan Universitas Lampung. Kerja praktik di lingkungan akademis mahasiswa bersangkutan, yaitu Fakultas MIPA, sebaiknya dijadikan pilihan terakhir. Dalam arti, lokasi PKL di dalam fakultas hanya boleh dilakukan jika seandainya tidak ada kepastian untuk mahasiswa diterima atau ditolak di dalam dari perusahaan atau instansi atau lembaga yang ditujunya. Yang kedua, bagian atau unit kerja perusahaan instansi akan dijadikan sebagai tempat pelaksanakan KP PKL ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Jadi saat kita mengajukan permohonan KP ke instansi tersebut, perusahaanlah yang memiliki wewenang untuk menempatkan kita di departemen mana atau di bagian mana. Selanjutnya itu perusahaan atau instansi tempat KP dipilih oleh tentukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri yang menentukan ingin melakukan KP di mana. Tentunya mahasiswa tidak dibolehkan atau tidak perkenankan pindah dari perusahaan atau instansi tempat KP tanpa seizin Kajur, Kepala Jurusan Ilmu Komputer untuk S1, atau Kaprodi D3 Manajemen Informatika untuk mahasiswa D3 Manajemen Informatika. Dalam arti, jika kita ingin pindah KP, hendaknya dilapor kepada Kepala Jurusan Ilmu Komputer. Ingin pindah kemanapun yang Anda inginkan. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kerja praktik minimal 40 hari kerja dan dapat dilaksanakan secara terus-menerus atau sebagian dalam rentang waktu 5-6 minggu. Kerja praktik harus dilaksanakan di luar perkuliahan yang terjadwal. Untuk periode ini yaitu bulan Desember sampai bulan Februari. Jika mahasiswa akan melakukan kerja praktik di luar bulan tersebut, yaitu di luar bulan Desember sampai Februari, maka mahasiswa sudah harus menyelesaikan kuliah teori. Kenapa harus menyelesaikan kuliah teori?
karena tidak ada dispensasi khusus untuk ketidakhadiran. Maka jika Anda KP dan belum menyelesaikan perkuliahan teori, ya maaf, Anda dianggap tidak hadir. Baik, kemudian apabila karena suatu hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kerja praktik sesuai dengan disyaratkan pada butir A, yaitu minimal kerja 40 hari dalam rentang waktu 5-6 minggu, maka keputusan untuk melanjutkan kerja praktik atau mengulangi dari awal sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melakukan kerja praktik dan program studi S1 Ilmu Komputer atau D3 D3 Manajemen Informatika Universitas FMIPA Universitas Lampung. Dalam arti, jika seandainya butir A tidak dipenuhi, maka Anda punya dua pilihan: melanjutkan kerja praktik di periode selanjutnya, melanjutkan kerja praktik, atau harus mengulang dari awal di periode selanjutnya. Selanjutnya, prosedur KP-PKL. Yang pertama itu adalah menentukan lokasi PKL. Menentukan lokasi KP-PKL ini dilaksanakan oleh mahasiswa atau koordinator KP. Untuk mengunduh dan mengisi form permohonan, itu dilaksanakan oleh mahasiswa, dan hal ini ditanggung-jawabi oleh Kajur dengan rekaman mutu, form pengajuan KP-PKL, bukti pembayaran SPP, bukti KRS terakhir, dan transkrip nilai. Yang ketiga itu menyerahkan form KP-PKL dan persyaratannya. Form ini itu diserahkan oleh mahasiswa yang ditanggung-jawabi oleh koordinator KP. Rekaman mutu dari aktivitas ini adalah form pengajuan KP dan form verifikasi. Lalu, koordinator KP menyetujui permohonan tempat KP. Hal ini tanggung jawab oleh kepala jurusan dengan rekaman mutu form KP. Lalu, admin jurusan mengirim surat permohonan penempatan KP kepada dekan yang ditanggung-jawabi oleh kepala jurusan atau kepala prodi. Dengan rekaman mutu adalah surat permohonan tersebut, yaitu surat permohonan KP. Lalu, admin jurusan akan menerima surat pemberitahuan dari dekan, yaitu pemberitahuan penerimaan atau penolakan permohonan KP dari fakultas. Ini tanggung jawab oleh kepala jurusan atau kepala prodi, yaitu dengan rekaman mutu surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan kerja praktik. Yang ketujuh, kegiatannya. Jika permohonan terima, admin jurusan mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan kerja praktik. Hal ini tanggung jawab oleh kepala jurusan atau kepala prodi dengan rekaman mutu, yaitu surat permohonan penerbitan surat keterangan KP. Lalu mahasiswa mengisi form kesediaan pembimbing dan menyerahkannya ke dosen pembimbing. Hal ini tanggung jawab oleh dosen pembimbing dengan rekaman mutu adalah form kesediaan dosen pembimbing laporan. Lalu mahasiswa melaksanakan KP-PKL di bawah bimbingan pembimbing lapangan. Kegiatan ini tanggung jawab oleh koordinator KP-PKL dengan rekaman mutu, form biodata peserta PKL, surat pernyataan, lalu ada proposal rencana kerja, lalu ada jurnal harian, lalu ada form bimbingan. Untuk jurnal harian ini itu ada di CD, ada dilampirkan di bawah, nanti tunjukkan. Lalu yang terakhir itu adalah setelah selesai KP atau PKL, mahasiswa membuat laporan di bawah bimbingan
pembimbing lapangan KP, yaitu ditanggung-jawabi oleh koordinator dengan rekaman mutu buku kendali kerja praktik. Setelah itu selesai. Flowchart-nya itu dapat dilihat sebagai berikut. Dimulai dari mahasiswa untuk menentukan tempat KP atau PKL sendiri. Jika iya, maka mahasiswa langsung saja mengunduh dan mengisi form permohonan kerja praktik. Jika tidak, maka koordinator yang menentukan tempat kerja praktik. Setelah melakukan demikian, form kerja praktik dan persyaratannya itu mahasiswa menyerahkannya kepada admin jurusan. Lalu admin jurusan mengirim surat permohonan tersebut kepada dekan. Setelah mengirim surat tersebut, admin jurusan akan menerima surat pemberitahuan bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak dari fakultas. Jika permohonan diterima, maka koordinator KP langsung menentukan dosen pembimbing KP. Jika tidak, mahasiswa akan memulai dari awal untuk menentukan tempat KP-nya. Lalu, setelah koordinator KP menentukan dosen pembimbing, mahasiswa mengisi form kesediaan pembimbing tersebut, lalu menyerahkan form tersebut kepada dosen pembimbing laporannya yang telah ditentukan oleh koordinator KP. Setelah itu, admin jurusan mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan kerja praktik. Lalu, setelah surat keterangan tersebut dicetak, sudah diterbitkan, maka mahasiswa melaksanakan kerja praktik di bawah bimbingan pembimbing lapangan. Lalu, setelah selesai kerja praktik, mahasiswa membuat laporan di bawah bimbingan pembimbing KP. Lalu, kegiatan KP itu selesai. Lalu, ada persyaratan kerja praktik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut di mana mahasiswa telah melunasi SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengambil mata kuliah kerja praktik pada kartu rencana studi. Lalu, jumlah SKS telah memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah kerja praktik, yaitu 100 SKS termasuk mata kuliah kerja praktik. Jadi, mahasiswa harus sudah menempuh atau sedang menempuh 100 SKS, tidak termasuk mata kuliah kerja praktik. Jadi jika 100 SKS itu termasuk mata kuliah kerja praktik, maka ya belum memenuhi karena sebenarnya Anda masih memiliki 97 SKS. Lalu sudah menempuh 4 SKS untuk mahasiswa D3, sudah menempuh 4 semester untuk mahasiswa D3 Informatika dan 6 semester untuk mahasiswa S1 Ilmu Komputer. Untuk hal ini diberi keringanan, yaitu dengan persyaratan hanya dengan melihat SKS saja. IPK minimal 2,0, lalu harus mendaftarkan diri sebagai peserta kerja praktik ke bagian administrasi jurusan ilmu komputer. Lalu selanjutnya, laporan kerja praktik. Setelah kuliah kerja praktik berakhir, setiap mahasiswa diwajibkan membuat laporan tertulis yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Lalu, tata cara penulisan laporan kuliah kerja praktik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Tata cara penulisannya itu ada di Panduan Penulisan Karya Tulis Universitas Lampung. Lalu, yang terakhir itu hasil kuliah kerja praktik berupa laporan kerja praktik yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi skripsi atau tugas akhir.
Lalu evaluasi. Evaluasi dan penilaian KP atau PKL dilakukan oleh satu pembimbing perusahaan. Dilakukan oleh dua pembimbing, satu dari pembimbing perusahaan, satu lagi dari dosen pembimbing laporan dari program studi jurusan ilmu komputer. Selanjutnya bagian kedua, pembimbingan dan penilaian. Ketentuan umum. Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dari program studi jurusan ilmu komputer dan seorang pembimbing lapangan dari perusahaan instansi tempat KP. Satu dari kampus, satu dari instansi tersebut. Dosen pembimbing laporan adalah tenaga pengajar yang ditunjuk berdasarkan surat, yaitu surat penugasan atau surat kesediaan. Sedangkan pembimbing perusahaan atau pembimbing lapangan yang dari instansi adalah pejabat atau karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di instansi tempat mahasiswa melakukan kerja praktik. Lalu, pembimbing lapangan bertugas mengarahkan dan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen pembimbing laporan bertugas mengarahkan dan membantu kelancaran pelaksanaan kerja praktik mahasiswa dan menjadi mediator antara mahasiswa dengan program studi mahasiswa KPPKL dan perusahaan instansi, serta mengevaluasi laporan kerja praktik yang dibuat mahasiswa selama kerja praktik. Lalu, proses bimbingan. Sebelum memulai KPPKL, mahasiswa mengajukan form kesediaan membimbing kepada dosen pembimbing secara langsung. Hal ini diberi keringanan, mahasiswa diizinkan untuk mengajukan form kesediaan tersebut setelah memulai KP atau saat memulai KP, tidak harus sebelum. Jadi mahasiswa yang belum mengajukan form kesediaan dapat memulai KP-nya. Lalu, saat melaksanakan kerja praktik, pembimbing mahasiswa dengan dosen pembimbing lapangan dilakukan secara tatap muka atau secara online. Proses pembimbingan ini dilaksanakan mulai dari pelaksanaan kerja praktik di perusahaan sampai dengan penyusunan laporan kerja praktik. Lalu, selama proses kerja praktik, mahasiswa diwajibkan terus berkomunikasi dan menghubungi dosen pembimbing, yaitu dengan tatap muka atau dengan online, untuk menyerahkan progres laporan kerja praktik dengan tahapan sebagai berikut. Minggu pertama, mahasiswa memberikan proposal rencana kerja. Minggu kedua, mahasiswa menyerahkan progres laporan bab yang pertama yang berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi, waktu, dan tempat, dan sistematika penulisan. Untuk minggu ketiga, mahasiswa harus mengirim progres bab 2, yaitu sejarah singkat perusahaan, jenis produk atau jasa, bagian struktur organisasi perusahaan, job description, peralatan, dan software pendukung, dan proses produksi perusahaan, produk yang sudah dihasilkan, dan mitra perusahaan dan klien. Di sini termasuk job description tabel 8 dan lain. Lalu minggu keempat itu ada progres bab ketiga. Mahasiswa harus mengirim progres bab ini, yaitu yang berisi tentang sumber data laporan dan bagaimana mahasiswa mengumpulkan data, metodenya bagaimana, dan metode pemecahan masalah atau metode untuk mengajukan solusi alternatif. Minggu ke-8 sampai ke-10 yaitu untuk mengirim progres bab 4 dan bab 5. Untuk minggu ke-6 itu penyerahan laporan dan seminar KPPKL.
Kemudian tata cara bimbingan dan pelaporan secara online. A. Pelaporan kehadiran tempat kerja praktik itu dilakukan secara online sehari dua kali, yaitu saat masuk dan saat pulang. Catatan, durasi tempat kerja praktik minimal 6 jam tiap hari kerja. Yang kedua, alamat web perekaman kehadiran secara online akan diumumkan kemudian. Yang ketiga, bimbingan secara online dapat dilakukan atas kesepakatan pembimbing dan mahasiswa. Jadi, untuk melakukan bimbingan online, ya ditanyakan kepada pembimbing. Setiap pelaporan dan pengumpulan berkas bimbingan secara online, mahasiswa selain mengirim dokumen ke pembimbing, juga mengirimkan salinan laporan ke email koordinator KP PKL dengan alamat koordinator.kp.ilkom@gmail.com. Jadi tidak hanya mengirim laporannya kepada pembimbing, laporan tersebut juga diberikan kepada koordinator. Ketentuan dalam pengiriman email. Subjek berisi keterangan laporan KP atau PKL, jenis laporan yang dikirim, dan nama mahasiswa. Contoh, subjek, laporan KP PKL, laporan bab pertama dengan nama mahasiswa. Isi email itu berisi salam pembuka, kata pembuka, data mahasiswa, data laporan, data tempat KP, dan jenis laporan. Itu sedikit, yaitu seperti salam pembuka, ada ya kepada ibu pembimbing, ada keterangan diri kita, termasuk KP-nya. Ini tergantung mau ngirim apa, laporan kah, proposal kah, ngirim hadiah, boleh. Lalu terima kasih. File attachment, file yang dikirimkan sesuai dengan format penulisan laporan, dengan format file PDF atau dokumen Office. Lalu ada penilaian. Penilaian ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh dua orang, yaitu satu dari pembimbing perusahaan, satu lagi dari dosen pembimbing laporan. Penilaian dari dosen pembimbing laporan program studi jurusan ilmu komputer dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut. Komponennya itu ada 3, yaitu kedisiplinan, kerjasama, dan prestasi kerja. Dengan kedisiplinan itu dilihat dari jumlah kehadiran dan tata tertib. Kerjasama itu dilihat dari kerjasama antara anggota kelompok dengan kelompok lain, serta dengan pembimbing lapangan atau pembimbing laporan. Lalu yang terakhir itu ada prestasi kerja, inovasi, kemampuan menyelesaikan tugas, dan keseriusan. Dihitung dengan rata-rata. Kedisiplinan 2 poin setengah, ditambah gabungan 2 poin ini, sepertiga dari gabungan ketiga poin ini, dan sepertiga dari ketiga poin ini. Lalu nilai pembimbing lapangan itu adalah total dari rata-rata ini, lalu dibagi 3. Nilai PKL atau KP adalah gabungan nilai pembimbing dengan nilai dari dosen pembimbing yang terdiri dari nilai laporan dan seminar KP, yaitu nilai dari pembimbing laporan digabung dengan nilai dari dosen pembimbing laporan yang terdiri dari nilai laporan dan seminar KP. Nilai akhir kerja praktik dikonversi menjadi huruf mutu sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Lampung.
Lalu tentunya ada sanksi yang harus ditegakkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kerja praktik agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh jurusan ilmu komputer. Maka untuk kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa peserta kuliah kerja praktik diberlakukan sanksi dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, total durasi kehadiran tempat kerja praktik kurang dari ketentuan dengan sanksi pengurangan nilai sejumlah selisih jam kehadiran. Yang kedua, tidak menghubungi pembimbing di awal proses kerja praktik atau tidak mendapat tanda tangan kesediaan pembimbing kerja praktik. Hal ini membuat kelengkapan administrasi kurang dan alhasil tidak diakui sebagai aktivitas kerja praktik akademis. Yang ketiga itu mengumpulkan hasil bimbingan tahap 1, 2, dan 3. Terjadi pengurangan nilai, 5 poin untuk tiap bab keterlambatan dan 50 poin keterlambatan pengumpulan laporan dan seminar. 4. Tidak mengumpulkan laporan kerja praktek sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang pertama, tidak lulus kuliah kerja praktik. Yang kedua, harus mengambil kuliah kerja praktik kembali, harus mengambil ulang. Yang ketiga, harus mengulang pelaksanaan kerja praktik. Selanjutnya, format laporan kerja praktik. Yang pertama itu adalah proposal rencana kerja. Proposal rencana kerja dikirim ke dosen, pembimbing, dan koordinator KP pada minggu pertama. Format file bisa berbentuk PDF, Doc, atau Word 2023 ke bawah, atau Docs 2007 ke atas. Berikut adalah template proposal rencana kerja. Terlampir, dapat dilihat di sini, yaitu tadi nama siswa, NPM, not laporan, dan lain sebagainya. Rencana jenis pekerjaan KP, rencana mulai, rencana selesai, dan rencana singkat kegiatan KP yang dilakukan. Lalu sistematika laporan KP PKL. Yang pertama itu bab pendahuluan. Minimal isi pendahuluan ini adalah latar belakang tentang alasan mengapa peserta melakukan kerja praktik di instansi yang dituju. Lalu yang kedua itu adalah tujuan kegiatan KP yang mengungkapkan tentang tujuan kegiatan KP di instansi tersebut. Tujuan KP di instansi tertentu atau tujuan proyek saudara yang peserta buat selama KP. Bukan tujuan instruksional umum seperti buku panduan. Bukan untuk yang dimaksud adalah tujuan kegiatan KP, bukan tujuan kenapa KP itu dilaksanakan. Tapi tujuan kita tujuan pribadi peserta mengapa melakukan kegiatan KP. Lalu manfaat kegiatan KP ini berisi deskripsi tentang manfaat bagi peserta dan bagi instansi yang dituju bila peserta melakukan kerja praktik di instansi tersebut. Lalu, lingkup kerja praktik itu mendeskripsikan tentang lingkup waktu, tempat, dan substansi atau materi kerja praktik yang dilakukan. Bab 2, landasan teori. Bab 2 itu berisi gambaran umum perusahaan, uraian tentang landasan teori, dan analisis proses yang berjalan. Yang pertama itu adalah gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan itu dimulai dari profil perusahaan, mulai dari sejarah singkat, dan visi-visinya. Lalu, jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, bagian struktur organisasi perusahaan yang dikerja praktek. Lalu, job description itu ada dari bagian atau struktur organisasi. Lalu, peralatan dan software pendukung yang digunakan. Lalu, proses produksi perusahaan dari awal hingga akhir. Lalu, produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Lalu, mitra perusahaan dan klien perusahaan. Yang kedua, ada uraian tentang landasan teori. Uraian tentang landasan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan.
Yang ketiga itu ada analisis proses bisnis yang berjalan, yaitu analisis data dan fakta yang dijumpai selama PKL yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan. Data dan fakta mencakup permasalahan yang dihadapi perusahaan, proses bisnis yang berjalan, analisis kebutuhan informasi yang belum tersedia dari sistem yang ada, dan sebagainya. Analisis kebutuhan bab ini diuraikan secara umum dengan lugas dan jelas. Analisis ini sebagian besar penyusun analisis kebutuhan sistem atau perangkat lunak atau karya multimedia yang akan dimasukkan pada bab 4 nanti, yang dijelaskan pada bab 4 nanti. Untuk bab 3 rencana kegiatan. Bab 3 itu berisi uraian tentang rencana kegiatan pada melaksanakan KPPKL secara spesifik. Bab 3 itu minimal mencakup 1. Deskripsi kegiatan. Bagian ini membahas kegiatan apa saja yang dilakukan sebagai bahan untuk mengajukan solusi alternatif setelah mengamati dan menemukan adanya permasalahan yang dihadapi pada proses bisnis perusahaan atau instansi yang sedang berjalan. Yang kedua adalah sumber data. Bagian ini mendeskripsikan sumber-sumber data yang digunakan untuk mengajukan solusi alternatif. Yang ketiga itu ada metode pengumpulan data, bagaimana cara kita menemukan atau mendapatkan data yang kita butuhkan dalam kerja praktik kita, dalam mengerjakan proyek kita. Yang terakhir, itu adalah metode penyelesaian masalah atau metode untuk mengerjakan solusi alternatif. Di sini kita disuruh mendeskripsikan bagaimana tahap-tahapan umum solusi alternatif dalam rangka penyelesaian masalah. Selanjutnya, bab 4, pembahasan. Bab 4 berisi analisis atau evaluasi terhadap data dan fakta yang ditemukan dalam bab 4 yang minimal dalam bab 3. Dalam bab 3 ini ditemukan dalam bab 3 yang minimal mencakup bab 4 yang minimal mencakup analisis kelemahan dan keunggulan. Bagian ini mengungkapkan kelemahan dan keunggulan jika menerapkan kegiatan. Apa outcome dari yang kita kerjakan, apa proyek yang kita kerjakan. Lalu pengajuan sumber solusi alternatif. Bagian ini berisi penjabaran lengkap solusi alternatif yang ada tulis sebelumnya, yaitu di subbab 3 bagian D, yaitu metode penyelesaian masalah atau metode untuk mengerjakan solusi alternatif. Sebagai contoh, jika solusi penyelesaian masalah adalah dengan membangun sistem, maka subbab ini Anda menjelaskan secara rinci proses pengembangan sistem atau perangkat serta hasil tiap proses. Uraikan tahapan-tahapan pengembangan sistem atau perangkat lunak dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang sudah dipelajari. Bahasan-bahasan sistem atau perangkat lunak yang disesuaikan dengan bahasan-bahasan yang diuraikan pada bab 1 bagian lingkup KPPKL. Yang kedua, isi pengajuan solusi alternatif minimal hingga tahap perancangan sistem perangkat lunak, dan lebih baik lagi jika memungkinkan hingga tahap implementasi dan pengujian. Penyajian isi dan sistematika tahapan-tahapan pengembangan sistem perangkat lunak harus sesuai dengan teori yang sudah dipelajari pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau desain sistem informatika. Yang terakhir itu bab 5. Bab 5 itu merupakan simpulan dan rekomendasi. Bab 5 minimal berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan evaluasi bab 4 dan rekomendasi yang diajukan sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut. Apa kesimpulan yang Anda dapatkan selama mengerjakan pembahasan dan rekomendasi apa yang Anda dapat berikan dari kesimpulan yang Anda berikan. Format penulisan laporan KP. Teknik penulisan laporan disesuaikan dengan peraturan di lingkungan Unila tentang penyusunan laporan kerja praktik PKL dan penelitian. Penulisan laporan KPPKL minimal memenuhi kriteria di bawah ini. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, pasti. Jumlah eksemplar itu minimal 3. 1 eksemplar buat program studi, 1 eksemplar untuk instansi atau perusahaan lokasi KPPKL,
lalu 1 eksemplar untuk mahasiswa. Kertasnya, kertas laporan, itu menggunakan HPS ukuran A4 dengan berwarna putih dengan bobot 80 gram, dengan kulit atau sampul menggunakan kertas buffalo sesuai dengan warna fakultas. Lalu pengetikannya itu mengikuti buku panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Daftar pustaka menggunakan buku panduan kerja praktik dan lain sebagainya. Lalu di dalam lampiran itu ada catatan harian di mana apa kegiatan kita pada kegiatan sehari-hari kita yang diketahui oleh pembimbing laporan. Kita bukti pengetahuannya itu dilihat dari tanda tangannya. Ini ada setidaknya 50 hari. Selanjutnya itu ada kegiatan yang berhubungan dengan dosen pembimbing laporan. Ini ada beberapa, ada sampai 11. Lalu ada lampiran form nilai pembimbing lapangan. Disinilah nilai kita ditentukan oleh pembimbing lapangan. Ada nama, NPM, judul, dan tempat sebagai berikut. Lalu komponen nilai yang kita jelaskan di awal ada kedisiplinan, kerjasama, dan prestasi kerja. Dengan rata-rata nilai dihitung demikian. Setelah itu, form penilaian ini diketahui oleh pembimbing lapangan dengan tanda tangan dan cap instansi. Baik, demikian untuk materi pertama. Materi selanjutnya yaitu adalah monitoring kerja praktik. Yang pertama untuk MSIB. Untuk program MSIB itu mengikuti web dari kampus mereka .kemdikbud.go.id. Panduannya bisa dilihat di situ. Isi form demikian, lalu jurusan mempelajari muatan MSIB-nya jika sesuai dicetaki rekomendasinya. Jika rekomendasi setujui, lalu mahasiswa mendaftar STJM di LP3M. Urutannya seperti berikut. Lalu untuk MBKM Unila. Untuk mahasiswa yang milih MBKM Unila, surat rekomendasi MBKM dari jurusan akan dikirim ke email mahasiswa. Lalu mahasiswa mencetak surat tersebut dan dibawa ke loket akademik fakultas untuk ditandatangani dan dicap. Lalu setelah itu, secara bersamaan mahasiswa mengajukan SPTJM ke rektorat. Selanjutnya ada mekanisme penerbitan Learning Agreement LA. Yang pertama, mahasiswa mempelajari tugas atau topik yang didapat di program MSIB. Mahasiswa memilih mata kuliah dengan topik yang sesuai dengan MSIB dengan mengisi form. Lalu selanjutnya jurusan melakukan verifikasi dari pilihan mahasiswa. Setelah itu, jurusan melakukan persetujuan learning agreement dan menerbitkan surat keterangan MBKM. Setelah itu, mahasiswa menyerahkan learning agreement tersebut ke LP3M. Mekanisme konversi. Yang pertama, mahasiswa mengumpulkan nilai dari laporan MBKM. Selanjutnya, TPMPS melakukan verifikasi kesesuaian mata kuliah di learning agreement dengan laporan dan nilai. Selanjutnya, Prodi melakukan penilaian antara sama, disesuaikan, atau ditolak. Selanjutnya, Prodi program Prodi menginput nilai ke siakat. Selanjutnya, kita masuk ke monitoring KPPKL.
Memulai sistem monitoring. Pertama, tugas perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok bertugas untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan anggotanya, menanyakan informasi, siapa pembimbing lapangan, dan meminta nomor yang dapat dihubungi. Nomor pembimbing lapangannya. Lalu, perwakilan kelompok bertugas menginput data instansi dan memastikan posisi koordinat tepat dengan posisi koordinat tepat dan sesuai dan nama pembimbingnya benar. Selanjutnya, untuk semua mahasiswa. Semua mahasiswa bertugas untuk mengupdate data profile dan mengganti tempat instansi dengan data yang sudah diinputkan. Selanjutnya, mahasiswa diwajibkan melakukan rekaman kehadiran. Pendataan lokasi PKL dapat dilihat sebagai berikut. Memastikan pin lokasi pada peta tepat di lokasi kantor tempat KP PKL. Untuk lokasi tersebut, ini diwakili salah satu mahasiswa tiap tempat KP PKL. Lalu ada input kehadiran online. Ini dilakukan sehari 2 kali untuk pulang dan masuk, untuk masuk dan pulang. Seperti berikut, dengan durasi minimal 6 jam, dan sistem akan menghitung durasi dan jarak mahasiswa dengan tempat kerja praktik. Selanjutnya, rekapitulasi data PKL jurusan ilmu komputer. Data kehadiran ini, data rekapitulasinya itu tercatat dengan baik. Di sini, jumlah hari harus sesuai dengan durasi hari KPPL. Dan total durasi jam itu minimal 6 jam kali jumlah hari. Jadi demikian untuk materi monitoring. Selanjutnya materi 3 yaitu adalah etika dan dunia kerja. Dalam dunia kerja, apalagi kita kerja praktik, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah identitas diri. Karena kita masuk ke lingkungan baru, maka kita harus perkenalkan diri kita kepada orang-orang dalam lingkungan baru tersebut, yaitu orang-orang di dalam instansi. Untuk membantu orang lain mengenal kita harus menampilkan identitas diri kita. Dengan demikian, perlunya atribut jaket alma mater. Identitas diri kita tidak hanya menyebutkan nama, menyebutkan asal, dan lain sebagainya. Kita juga menunjukkan bahwa kita itu adalah mahasiswa ilmu komputer dengan menggunakan jaket alma mater. Tentunya kita tidak hanya menunjukkan identitas diri, kita juga harus menjaga identitas diri kita. Menjaga nama baik, identitas diri kita, dan juga identitas alma mater kita. Yang kedua, kita harus disiplin waktu. Disiplin waktu merupakan salah satu faktor keberhasilan supaya kerja praktek dapat sukses. Hadir dan pulang harus tepat waktu. Menunjukkan kedisiplinan juga menjaga dan mungkin juga meningkatkan pamor atau nilai identitas diri kita. Tidak secara pribadi, juga alma mater kita. Kita juga harus jaga kedisiplinan kita untuk kita. Jadi tidak boleh terlambat dan selalu tepat waktu. Yang ketiga, tampilan yang nyaman dilihat. Untuk tampilan, biar kita nyaman. Ya, tidak hanya untuk nyaman bagi kita, tapi juga untuk orang lain juga. Kita itu tidak sendirian di dalam departemen itu atau di tempat kita kerja praktik. Dengan memakai tampilan yang nyaman dilihat, kita lebih mudah diterima, lebih enak diajak kerjasama, juga meningkatkan atau setidaknya menjaga
produktivitas dalam instansi tempat kita kuliah praktik. Kita juga tidak, dengan tampilan nyaman dilihat, kita juga tidak mengganggu eh, konsentrasi orang lain dan mungkin akan meningkatkan juga. Yang keempat, selalu terlihat ceria. Selalu terlihat ceria agar ya menjaga ekspresi kita, menjaga eh, penilaian mereka terhadap kita, menunjukkan bahwa kita itu ya selalu optimis, nggak ada tekanan, dan orangnya, dan kita itu enak diajak kerjasama, enak diajak kerja. Tentunya tampilan tampilan dan selalu tersedia, disiplin waktu tidak hanya itu yang penting. Kita juga harus mengerjakan tugas KP. Kita KP tidak hanya untuk menyelesaikan proyek kita, tapi juga kita karena kerja. Kita juga kerja. Jadi, apa tugas-tugas yang diberikan pada kita, hendaknya kita selesaikan. Tentu selalu tetap ceria, biar kita tidak menunjukkan bahwa kita itu sedang tertekan. Kemudian sensitif terhadap lingkungan. Kita harus pandai menilai lingkungan kita, apa yang kurang, apa yang perlu tambahin, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu perhatikan panduan karya tulis Unila. Tentunya dalam membuat laporan, kita sudah memiliki panduan kita sendiri. Dan sudah memiliki panduan karya tulis kita sendiri. Maka harus diperhatikan bagaimana cara menuliskan laporan layaknya karya tulis Universitas Lampung. Yang terakhir, itu mempersiapkan bahan-bahan laporan kerja praktik. Dalam membuat laporan, hendaknya kita menyiapkan bahan-bahan laporan yang dapat mendukung laporan kita. Seperti data yang kita butuhkan dalam laporan. Jangan sampai saat kita membuat laporan kerja praktik, selesai kita kerja praktik, masih ada data yang belum diambil. Haruslah kita selesai kerja praktik, semua sudah lengkap. Baik, demikian dari materi 3, yaitu etika dan dunia kerja. Demikian dari penjabaran materi pembekalan kerja praktik untuk periode pertama. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Demikian dari saya, Johan Sinaga dengan NPM 2017 051050. Terima kasih.